Kalau dulu seruan ibadahnya bukan tanggung-tanggung. Sholat sudah jelas, sholat berjamaah, sedekahnya, ibadah saumnya, dan yang lain sebagainya. Mereka ada lebihnya ujian yang ditimpakan kepada mereka, menguji keimanan mereka adalah ujian terkait dengan nyawa, perang. Kalau kita enggak ada ke situ. Kita ujian kita sholat berjamaah, bagaimana menghindari ghibah, bagaimana kita tidak bermusuhan dengan sesama muslim, bagaimana kita rajin bersedekah. Akan tetapi apa yang terjadi pada perang Tabuk ini bisa kita proyeksikan bagaimana posisi kita kepada seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang pertama tadi adalah orang-orang munafik, yaitu mereka mencari-cari alasan. Ada-ada saja alasan yang mereka gunakan. Padahal kalau mereka mau sebetulnya mereka bisa berangkat. Kalau mereka mau, mereka kalaupun tidak bisa berangkat, uzurnya itu mungkin baru ada di akhir. Oleh karena perang Tabuk ini diumumkan jauh-jauh hari. Bukan begitu diumumkan kemudian berangkat. Akan tetapi sebelumnya jauh-jauh hari. Galang donasi dulu, pengumuman, menguatkan mental, dan seterusnya. Kaum muslimin yang benar-benar mau, maka mereka sejak diumumkan oleh Rasulullah SAW sudah menyiapkan diri. Yang bersiap-siap, kalau pedang diasah dulu pedangnya, yang tidak punya kuda tapi punya uang, dia cari kuda terbaik dulu, beli kuda, bersiap-siap. Tapi orang-orang munafik ini sama sekali tidak bersiap-siap. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 47, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruja la addu lahu uddah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini kalau mereka ingin keluar, kalau mereka mau, pastilah mereka bersiap-siap. Jadi yang tadi mereka mengungkapkan alasan ini dan itu kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tahu pada dasarnya memang mereka tidak mau untuk berangkat. Memang tidak ada minat di hatinya, tidak ada tekad untuk berbuat, bergabung dengan barisan kaum muslimin. Kata Allah, "Lau aradul khuruj la addu lahu uddah." Kalau mereka ingin keluar, mereka pastilah bersiap-siap. Sudah punya kuda, persiapan bekal, adapun kemudian sakit, itu mungkin di hari keberapa. Ini dari awal juga memang tidak bersiap-siap. Memang tidak ada keinginan. Nah, jangan sampai kita menghadapi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang-orang yang memiliki mental kemunafikan seperti ini. Tidak ada memang keinginan untuk berbuat. Memang karena hati kita buruk. Yang seperti ini celaka. Tidak memiliki keinginan untuk berbuat. Memang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang buruk ini mengatakan di ayat yang lain, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengetahui dalam hati mereka itu ada kebaikan, maka Allah akan memberi bimbingan kepada mereka. Maka Allah akan memberi hidayah kepada mereka. Tapi orang-orang yang buruk ini, kalaupun Allah beri bimbingan, mereka sendiri berpaling. Mereka sendiri yang menjauhkan diri. Bukan karena Allah zalim, tapi memang mereka tidak mau. Jangan sampai kita memiliki hati-hati yang buruk ini. Allah tidak zalim, kita sendiri yang buruk.